Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif, kitab karya Syekhana Khalil Bangkalan, dan pembahasan kali ini masih terkait sunnah-sunnah hayat. Kemarin sudah dibahas 7 amalia yang dihukumi sunnah hayat di dalam sholat. Nah, ini adalah lanjutannya, yakni yang ke nomor 8 sampai nomor 14. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasmi'u lan maca sami Allahu liman hamida indar raf'i nalikane jumeneng minar ruku'i saking ruku'. Wa tasbihu lan maca tasbih fir ruku'i dalam ruku' was sujudi lan sujud. Wa jalsatul istirahati lan duduk istirahat. Wal iftirasu lan duduk iftiras fi ghairi jalsatil akhirati dalam liyane duduk tahiyat kang akhir. Wa tawarruku lan duduk tawarruk fiha dalam jalsah al akhirah, jalsatil akhirah. Wa nadharu lan ningali ila maudhi sujudi maring panggonane sujud. Illa fi tasyahudi kejaba ing dalam tasyahud fa ila musabbihatihi mongko maring jari telunjuke wong wa taslimatu lan maca salam asa niatu kang kaping pindho. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang termasuk sunnah hayat adalah membaca sami Allahu liman hamidah ketika kita berdiri dari rukuk, alias ketika menuju i'tidal itu disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Sedangkan perpindahan-perpindahan yang lain dari antara satu amal dengan amal yang lain itu disunahkan membaca Allahu Akbar gitu ya. Nah, ketika dari rukuk menjelang i'tidal disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Dan ini bacaan sami Allahu liman hamidah ini hukumnya adalah sunnah hayat. Yang kesembilan adalah membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud kita disunahkan membaca tasbih, dan bacaan ini hukumnya sunnah hayat. Yang ke-10, sunnah hayat yang ke-10 adalah duduk istirahat. Duduk istirahat adalah duduk sejenak setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ini disebut duduk istirahat. Hukumnya sunnah hayat. Dilakukan oke, tidak dilakukan juga tidak masalah. Ini kalau seseorang hendak ingin melakukan duduk istirahat, boleh dilakukan di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Setelah sujud yang kedua, duduk sejenak sebelum melanjutkan berdiri lagi. Itu disebut duduk istirahat. Berikutnya nomor 11 yang termasuk sunnah hayat adalah duduk iftiros di selain tasyahud akhir. Jadi semua duduk di dalam sholat itu harus menggunakan duduk iftiros. Bukan harus ya, tapi sunnah menggunakan duduk iftiros kecuali tasyahud akhir. Nah, duduk iftiros sendiri adalah duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan itu dalam posisi berdiri. Ini disebut duduk iftiros. Ini sunnah dilakukan di semua duduk kecuali duduk tasyahud akhir. Nah, sedangkan untuk tasyahud akhir disunahkan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu
hampir sama dengan duduk iftiros. Kalau duduk iftiros kita menduduki telapak kaki kiri, maka ketika duduk tawarruk itu telapak kaki kiri kita berada di sebelah kanan paha atau kanan pantat kita, sedangkan pantat kita tidak menduduki apapun. Jadi kaki kiri kita bergeser ke arah kanan. Oke, itu disebut duduk tawarruk, atau biasa kita lakukan ketika tasyahud akhir, itu duduk tawarruk. Lalu yang ke-13, sunnah hayat ke-13 adalah disunahkan melihat tempat sujud. Ini berlaku di semua amaliyah sholat kecuali ketika tasyahud. Nah, ketika tasyahud kita disunahkan untuk melihat jari telunjuk kita. Dan yang terakhir, yang ke-14 sunnah hayat di dalam sholat adalah at-taslimatu atsaniyah, salam yang kedua. Salam yang pertama itu termasuk rukun, salam yang kedua adalah sunnah hayat. Jadi ketika seseorang lupa tidak melakukan salam kedua, ya tidak disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Itulah 14 sunnah hayat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.